Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan kontemporer. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Salzad Nurkotimah, Sevilla Sakinah Azharo, dan Wiken Dwi Yuristin. Materi yang akan dibahas pada aliran-aliran filsafat pendidikan kontemporer, yang pertama ada aliran filsafat kritisisme, yang kedua ada aliran filsafat postmodernisme, dan yang ketiga ada aliran filsafat poststrukturalisme. Yang pertama yakni aliran filsafat kritisisme. Pengertian dari filsafat kritisisme. Kritisisme menurut bahasa berasal dari dua kata, yaitu kritis berarti beralasan dan reflektif, sedangkan isme adalah suatu aliran pemikiran. Menurut istilah, kritisisme adalah aliran pemikiran yang beralasan dan reflektif berdasarkan batas-batas kemampuan. Filsafat kritisisme berusaha menyimbangkan antara akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Kritisisme juga menggabungkan dua paham yang saling berseberangan, yakni rasionalisme Eropa yang teoritis atau a priori dengan empirisme Inggris yang berpijak pada pengalaman atau a posteriori. Kant beranggapan bahwa kedua paham tersebut sama baiknya dan dapat digabungkan untuk mencapai kesempurnaan. Tokoh filsafat kritisisme yakni adalah Immanuel Kant pada tahun 1724 hingga 1804 Masehi. Ia lahir di Königsberg, Prussia Timur, Jerman. Pikiran-pikiran dan tulisannya yang sangat penting membawa revolusi yang jauh jangkauannya dalam filsafat modern. Dalam dunia filsafat, Immanuel Kant membuat karya antara lain yakni adalah Kritik der reinen Vernunft atau Critic of Pure Reason yang merupakan kritik atas rasio murni. Lalu ada Kritik der Praktische Vernunft atau Critic of Practical Reason, yakni adalah kritik atas rasio praktis. Dan yang terakhir ada Kritik der Anstellungskraft atau Critic of a Judgment yang merupakan kritik atas daya pertimbangan. Lalu selanjutnya, karakteristik filsafat kritisisme yakni ada 3. Yang pertama, menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Yang kedua, yakni penegasan tentang keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Rasio hanya mampu menjangkau gejalanya saja. Yang ketiga, yakni menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur a priori yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu dan peranan unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Selanjutnya yakni adalah teori filsafat kritisisme. Yang pertama, kritik pada rasio murni. Menurut Kant, baik rasionalisme maupun empirisme keduanya saling bertolak belakang. Ia berusaha menjelaskan bahwa pengenalan manusia merupakan paduan antara sintesis dan unsur-unsur a priori dengan unsur-unsur a posteriori. Pada kritik atas rasio murni dijelaskan bahwa ciri pengetahuan adalah bersifat umum, mutlak, dan memberi pengertian baru. Menurut Kant pula, terdapat 3 tahap pengenalan, yaitu pada taraf indera, pada taraf akal budi, dan juga pada taraf rasio. Yang kedua yakni kritik atas rasio praktis. Rasio praktis adalah rasio yang mengatakan apa yang harus kita lakukan, atau dengan kata lain rasio yang memberikan perintah kepada kehendak kita. Kant memperlihatkan bahwa rasio praktis memberikan perintah yang mutlak atau imperatif kategori. Terdapat 3 postulat dari rasio praktis, yaitu kebebasan kehendak, imoralitas jiwa, dan adanya Tuhan, yang tidak dapat ditemui atas dasar rasio teoritis maupun diandaikan atas dasar rasio praktis. Akan tetapi, tentang ketiga postulat tersebut, kita semua tidak mempunyai pengetahuan teoritis. Menerima ketiga postulat dinamakan oleh Kant sebagai kepercayaan. Lalu yang terakhir yakni kritik atas daya pertimbangan. Sebagai konsekuensi dari kritik atas rasio umum dan kritik atas rasio praktis, ialah munculnya 2 kawasan tersendiri, yaitu kawasan keperluan mutlak di bidang alam dan kawasan kebebasan di bidang tingkah laku manusia. Maksudnya kritik ini adalah mengerti kedua penyesuaian kedua kawasan ini dengan menggunakan konsep finalitas atau tujuan. Finalitas bisa bersifat subjektif dan objektif.
Finalitas yang bersifat subjektif yaitu manusia mengarahkan objek pada diri manusia sendiri, sedangkan finalitas yang bersifat objektif yaitu keselarasan satu sama lain dari benda-benda alam. Kritisisme Kant sebenarnya telah memadukan dua pendekatan dalam pencarian keberadaan sesuatu yang juga tentang kebenaran substansial dari sesuatu itu. Rasio tidak mutlak dapat menemukan kebenaran karena rasio tidak membuktikan, demikian pula pengalaman tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur karena tidak semua pengalaman benar-benar nyata dan rasional. Kritik atas daya pertimbangkan dimaksudkan oleh Kant adalah sebagai penyesuaian kedua kawasan tersebut. Aliran filsafat postmodernisme. Postmodernisme merupakan aliran filsafat yang muncul pada abad ke-20 sebagai respon kritis terhadap asumsi-asumsi yang dianggap ada dalam gagasan filosofis modernis mengenai budaya, identitas, sejarah, atau bahasa yang berkembang selama abad ke-18. Modernisme merupakan cabang dari aliran ilmu filsafat yang berisi pemikiran baru yang mengabaikan pemahaman-pemahaman dari aliran filsafat sebelumnya, yang masih berupa imajiner dan realistis, sekaligus berisi tentang permasalahan dari modernisme sebelum paham postmodernisme lahir, yang mana telah mengalami kegagalan dalam mengembangkan kemajuan pengetahuan dan sosial manusia. Postmodernisme ini berpendapat bahwa periode sejarah modern telah berakhir dan bahwa kita saat ini hidup di era postmodern. Para postmodernis dan para filsuf menyetujui perihal ide membuat atau membentuk keyakinan kita tentang pengetahuan dari pengalaman kita sendiri. Maka dari itu, peserta didik membuat pandangan mereka tentang pengetahuan dari pengalaman mereka dengan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Tokoh postmodernisme yang pertama Jean-Francois Lyotard. Menurut Lyotard, dengan adanya ilmu pengetahuan, postmodernisme memberikan keleluasaan dalam kepekaan kita dari pandangan yang berbeda dan menjalin kemampuan dalam bertoleransi atas prinsip yang tak ingin dianalogikan. Yang kedua, Michel Foucault. Menurut beliau, semua pengetahuan yang ada selama ini tidak bersifat universal atau menyeluruh, melainkan sebagian dalam jangka wilayah atau tempat saja. Kemudian diambil melalui perspektif, bukan sebagai karakter objektif, dan selalu terikat dengan rezim-rezim penguasa. Yang ketiga, Jacques Derrida. Beliau merupakan sosok terkenal dalam pencipta pemikiran dekonstruksi. Keberhasilannya dalam mengungkap kontradiksi narasi besar modernitas melalui Keberhasilannya yang telah mengungkap kontradiksi narasi besar modernitas melalui dekonstruksi menjadikan Derrida sebagai salah satu pemikir utama teori sosial postmodern. Karakteristik postmodernisme yang pertama relativisme, yaitu kebenaran dan nilai bersifat relatif terhadap perspektif, budaya, dan konteks sosial tertentu. Tidak ada kebenaran atau realitas yang mutlak dan universal. Yang kedua, pluralisme, yaitu menerima dan menghargai keragaman perspektif, kebenaran lokal, dan perbedaan. Yang ketiga, dekonstruksi, menganalisis dan membongkar asumsi-asumsi tersembunyi, hierarki kekuasaan, dan oposisi biner yang ada dalam teks, bahasa, dan pemikiran. Yang keempat, penolakan metanarasi, yaitu menolak penjelasan-penjelasan besar dan menyeluruh tentang dunia, sejarah, dan pengetahuan, seperti gagasan tentang kemajuan, akal budi universal, atau emansipasi melalui ilmu pengetahuan. Yang kelima, subjektivitas, yaitu menekankan peran aktif individu dalam menginterpretasi dan menciptakan makna. Pengetahuan dan pemahaman bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi. Yang keenam, kritik terhadap objektivitas dan rasionalitas. Meragukan klaim objektivitas ilmu pengetahuan dan rasionalitas sebagai satu-satunya cara untuk memahami dunia. Mengakui peran emosi, intuisi, dan pengalaman dalam pembentukan pengetahuan. Yang ketujuh, penekanan pada bahasa dan wacana.
dengan memandang bahasa bukan sebagai alat netral untuk mempresentasikan realitas, tetapi sebagai konstruksi yang membentuk pemikiran dan realitas itu sendiri. Yang terakhir, ketidakpercayaan pada kepastian. Dengan menolak adanya fondasi yang kokoh dan pasti bagi pengetahuan, mengakui ketidakstabilan, ambiguitas, dan ketidakpastian dalam kehidupan dan pengetahuan. Teori postmodernisme. Postmodernisme ini merujuk pada instruksi sebagai representasi yang didefinisikan sebagai ekspresi budaya atau diskusi yang menggunakan narasi tentang realitas dan nilai, cerita, gambar, musik, dan konstruksi budaya lainnya. Jadi, postmodernisme melihat pengajaran sebagai cara untuk menunjukkan atau menggambarkan sesuatu. Gambaran ini bisa berupa cerita, gambar, musik, atau hal budaya lainnya yang menceritakan tentang kenyataan dan nilai-nilai. Contohnya, guru IPS yang mengajar tentang sejarah imigrasi harus sadar bahwa buku pelajaran atau pandangan pribadi bisa memiliki bias atau keberpihakan. Jadi, postmodernisme mendorong guru untuk sadar akan pengaruh mereka dan mempertanyakan bagaimana mereka menyampaikan informasi kepada murid. Daripada hanya memberikan pengetahuan yang dianggap benar oleh semua orang, guru sebaiknya menunjukkan berbagai macam pengalaman manusia yang lebih luas dan melibatkan banyak orang. Murid punya hak untuk mendengar banyak pendapat dan cerita, termasuk pengalaman hidup mereka sendiri. Selanjutnya adalah aliran poststrukturalisme. Poststrukturalisme adalah sebuah pikiran yang muncul akibat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan pada pemikiran sebelumnya, yaitu aliran strukturalisme. Aliran poststrukturalisme ini berpandangan bahwa makna dalam bahasa tidak tetap dan bisa berubah tergantung pada konteks. Dalam dunia pendidikan, poststrukturalisme membantu kita untuk lebih kritis terhadap apa yang dianggap sebagai kebenaran. Pengetahuan tidak dilihat sebagai sesuatu yang netral atau tunggal, tetapi dibentuk oleh budaya, kekuasaan, dan cara berpikir masyarakat. Maka dari itu, pendekatan ini mengajak guru dan siswa untuk terbuka terhadap berbagai sudut pandang dan makna yang berbeda. Terdapat 3 tokoh poststrukturalisme. Yang pertama, Jacques Derrida, dikenal lewat gagasannya yaitu deskonstruksi, yaitu cara membaca teks dengan mencari makna tersembunyi dan bertanya ulang terhadap hal-hal yang selama ini dianggap pasti. Misalnya, dalam teks pendidikan tentang murid pintar, seringkali tersembunyi anggapan bahwa hanya murid dengan nilai tinggi yang dihargai. Padahal, bisa jadi ada murid kreatif atau kritis yang tidak terlihat karena sistem penilaiannya terbatas. Deskonstruksi membantu kita memahami bahwa makna seperti pintar bisa berbeda-beda. Yang kedua yaitu Michel Foucault. Menurutnya, apa yang dianggap benar seringkali ditentukan oleh lembaga-lembaga seperti sekolah, rumah sakit, atau penjara. Jadi, kebenaran bisa dikendalikan oleh pihak yang berkuasa. Contohnya, dalam dunia pendidikan, kurikulum sering disusun oleh pihak berwenang. Hal ini membuat pengetahuan yang diajarkan di sekolah bisa jadi mencerminkan kepentingan pemerintah atau kelompok tertentu, bukan pandangan yang netral. Yang ketiga yaitu Roland Barthes, menekankan bahwa makna teks tidak hanya berasal dari penulis. Pembaca juga punya peran penting dalam menafsirkan teks sesuai latar belakang dan pemahamannya sendiri. Misalnya, ketika membaca cerita rakyat, pembaca dari latar belakang budaya yang berbeda bisa memahami pesan moral cerita itu dengan cara yang berbeda pula. Terdapat 3 karakteristik utama aliran poststrukturalisme. Yang pertama, penolakan terhadap makna dan struktur tunggal. Poststrukturalisme menolak anggapan bahwa suatu teks, konsep, atau realitas hanya memiliki satu makna tetap atau bisa dijelaskan dengan struktur yang kaku. Aliran ini percaya bahwa makna bersifat cair dan terbuka untuk ditafsirkan ulang, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan pengalaman pembaca. Yang kedua yaitu bahasa sebagai instrumen kekuasaan dan kontrol. Menurut poststrukturalisme, bahasa bukanlah alat komunikasi yang netral.
Bahasa digunakan oleh institusi atau pihak berkuasa untuk membentuk cara berpikir masyarakat. Pemikiran Foucault menunjukkan bagaimana wacana dan bahasa dipakai untuk mengatur dan mendefinisikan kebenaran sesuai kepentingan tertentu. Yang ketiga, pengakuan terhadap keragaman tafsir dan peran aktif subjek. Aliran ini menekankan bahwa pembaca atau subjek memiliki peran aktif dalam membentuk makna. Tidak ada satu cara yang mutlak dalam memahami suatu teks atau fenomena. Keragaman penafsiran dianggap sebagai kekayaan berpikir, bukan kesalahan. Oleh karena itu, poststrukturalisme mendorong pemikiran yang lebih inklusif dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Teori poststrukturalisme. Dalam praktiknya, teori poststrukturalisme diimplementasikan dengan membuka ruang berpikir yang lebih fleksibel dan kritis, terutama dalam bidang pendidikan dan ilmu sosial. Misalnya, dalam pembelajaran, guru tidak hanya menjadi sumber utama kebenaran, tetapi berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk menafsirkan informasi berdasarkan pengalaman dan sudut pandang masing-masing. Teori ini merujuk pada pemikiran-pemikiran kritis terhadap sistem yang cenderung mengatur, membatasi, atau menetapkan kebenaran secara mutlak. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini bisa digunakan untuk membangun pembelajaran yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya, bahasa, serta latar belakang siswa. Implementasi dari teori ini menuntut keberanian untuk keluar dari pola pengajaran yang kaku dan memberi ruang bagi interpretasi yang lebih luas. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu kritisisme yang dipelopori Immanuel Kant menjembatani rasionalisme dan empirisme dengan menekankan batas kemampuan rasio dalam menjangkau hakikat realitas, namun mengakui peran akal dan pengalaman dalam pembentukan pengetahuan. Berbeda dengan itu, postmodernisme muncul sebagai kritik terhadap modernisme, menolak kebenaran universal dan menekankan relativitas, pluralisme, dekonstruksi, metanarasi, dan subjektivitas dalam pemahaman. Lebih lanjut, poststrukturalisme hadir sebagai respon terhadap strukturalisme, menolak makna tunggal dalam bahasa dan menekankan bahwa makna bersifat kontekstual. Bahasa merupakan instrumen kekuasaan, serta mengakui peran aktif sebagai subjek dalam interpretasi, mendorong pemikiran kritis dan inklusif terhadap berbagai bidang termasuk pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata maupun bahasa, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.